Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Setiaulandari, NIM 1910421074. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5, yaitu akan membahas materi manajemen berdasarkan aktivitas. Yang pertama yaitu pengertian manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Dari definisi ini terdapat dua frase penting, yaitu yang pertama, berfokus ke pengalaman secara terpadu dan bersistem terhadap aktivitas. Yang kedua yaitu bertujuan untuk meningkatkan customer value dan laba. Manajemen berdasarkan aktivitas dan hubungannya dengan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dan dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai ini. ABC adalah sumber utama informasi manajemen berdasarkan aktivitas, sehingga model manajemen didasarkan pada dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi biaya, yang kedua dimensi proses. Dimensi biaya yaitu memberikan informasi kepada sumber daya, aktivitas, dan objek biaya yang menjadi perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi dengan tujuan memperbaiki akurasi pembebanan biaya yang berguna untuk perhitungan harga pokok produksi. Manajemen biaya strategi dan analisis taksis. Yang kedua yaitu dimensi proses adalah memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa harus dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Tujuannya yaitu untuk mengurangi biaya sehingga mampu untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Hubungan ABM dengan perhitungan ABC. ABM yaitu manajemen berdasarkan aktivitas melibatkan ABC atau biaya berdasarkan aktivitas dan menggunakannya sebagai sumber informasi utama dengan tujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Hubungan ABC dengan ABM terjadi karena ABM membutuhkan informasi dari ABC untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan perbaikan yang berkesinambungan ABM untuk standar pemasaran. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau ABC tidak hanya memperbaiki pengalokasian sumber daya dalam suatu perusahaan, tetapi dengan mudah dapat diimplementasikan terhadap aktivitas pemasaran. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menerapkan sistem ABC terhadap aktivitas pemasaran. Yang pertama yaitu memiliki segmen tertentu sebagai dasar untuk menganalisa profitabilitas. Contohnya yaitu daerah pengelompokan pelanggan dan lini produksi. Yang kedua yaitu menetapkan aktivitas pemasaran yang lebih terperinci untuk penggudangan, transportasi, kredit, dan penagihan, aktivitas pemasaran umum, penjualan pribadi, periklanan, dan promosi penjualan. Yang kedua yaitu mengakumulasi biaya langsung dari semua aktivitas dan memisahkan biaya langsung tersebut ke dalam kategori biaya variabel dan biaya tetap.
keempat yaitu menentukan pemacu biaya untuk setiap aktivitas. Yang kelima yaitu menghitung biaya per unit untuk setiap aktivitas dengan membagi biaya aktivitas total dengan memacu biaya yang dipilih. Yang keenam yaitu mengalokasikan biaya ke segmen tertentu untuk menganalisis profitabilitas segmen tersebut. Yang ketujuh yaitu membagi biaya yang dianggarkan atau biaya mandor dengan biaya aktual untuk setiap aktivitas pemasaran dan menghitung selisih harga dan efisien. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Saudara Noval. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Naufal Musatyo dengan NIM 1910421075. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan yang pertemuan kelima ya, 55 semua ini ya. Pertemuan kelima ini manajemen berdasarkan aktivitas. Jadi saya ini eh, menjelaskan bagian subbab analisis nilai proses. Oke, langsung saja kita simak baik-baik ya materi yang akan saya sampaikan. Semoga eh, bisa diresapi, bisa dipahami juga apa yang saya jelaskan satu persatu. Langsung saja, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu, oke, yang pertama itu pengertiannya ya. Kalau ada yang bertanya, apa sih itu analisis nilai proses gitu kan? Kalau dari bukunya si Hansen dan Mowen ini ya, buku karangannya Hansen dan Mowen, penerbit Salemba 4 ini. Jadi analisis proses itu hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban. Dia itu berfokus sama akuntabilitas berbagai aktivitas sebagai ganti pada biaya, dan analisis ini lebih menekankan pada maksudnya maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai ganti kinerja individual. Oke, selanjutnya itu analisis ini juga membantu mengubah berbagai konsep akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dari tingkat konseptual menjadi operasional gitu ya. Nah, selanjutnya itu kalau yang tadi pengertian, nah yang selanjutnya ini itu keuntungan kompetitifnya. Jadi analisis ini juga memungkinkan untuk menentukan keuntungan kompetitif terdiri dari dua macam gitu. Yang pertama itu untuk meningkatkan nilai bagi konsumen atau customer value. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi proses atau proses efisiensi dalam bahasa Inggris. Nah, kalau penjelasan yang pertama tadi itu customer value itu, jadi di sini dikatakan proses bisnis atau value chain adalah suatu mesin yang menghasilkan nilai dalam wujud produk atau jasa bagi konsumen yang ingin membeli. Kemudian yang kedua itu yang proses efisiensi itu penjelasannya proses bisnis merupakan koleksi aktivitas yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Kalau menurutnya buku buku Hansen dan Mowen ini, analisis nilai proses atau proses value analysis itu mendefinisikan pertanggungjawaban berdasarkan aktivitasnya, bukan pada biaya gitu. Dan dia menekankan pada maksimalisasi kerja sistem secara menyeluruh, bukan kinerja individu. Selanjutnya itu analisis nilai proses ini juga memusatkan pada tiga poin. Yang pertama itu analisis penggerak, yang kedua itu analisis aktivitas, dan yang ketiga itu pengukuran kinerja aktivitas. Nah, yang pertama ini penjelasannya itu si analisis penggerak ini menekankan bagaimana untuk mencari penyebab utama biaya aktivitas.
Eh, Contohnya dari pengeluarannya itu program komputer. Yang kedua itu analisis aktivitas itu jadi fokusnya adalah analisis aktivitas. Fokus utama dari nilai prosesnya itu analisis aktivitasnya. Jadi menekankan pada bagaimana mengidentifikasi dan menentukan nilai. Analisis aktivitas juga menghasilkan 4 hal seperti aktivitas yang telah dilakukan gitu ya. Jumlah orangnya yang melakukan aktivitas tersebut, waktu, dan sumber daya yang diperlukan pada aktivitas tersebut, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas nilai tambah. Selanjutnya pengertian yang ketiga itu hal mendasar, hal yang mendasar bagi usaha manajemen dalam meningkatkan profitabilitas. Maka diperlukan pengukuran aktivitas. Jadi seberapa baik proses yang telah dilakukan itu gitu. Pengukuran kinerja ini juga berpusat pada tiga dimensi utama yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Oke, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya dari kelompok 5 juga oleh Saudari Mayang. Pada Saudari Mayang saya persilakan. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan ya. Saya menjelaskan lanjutan materi dari materi subbab analisis berdasarkan aktivitas dari Saudari Ayunda. Eh, ya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Dwi Arsa Sipahutar. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran kinerja aktivitas. Ukuran kinerja aktivitas menaksir seberapa baik aktivitas dan proses dilakukan adalah landasan bagi usaha manajemen untuk memperbaiki profitabilitas. Adapun ukuran kinerja ini berpusat pada tiga dimensi utama, efisiensi, kualitas, dan waktu. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi yang pertama, laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Pelaporan ini adalah cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas. Yang kedua, tren dalam laporan biaya aktivitas. Pelaporan ini menyatakan bahwa pengurangan biaya berjalan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, penetapan standar Kaizen. Penghitungan biaya Kaizen mengacu pada pengurangan biaya produk dan proses yang ada. Yang keempat, benchmarking. Langkah ini menggunakan praktik terbaik sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja aktivitas. Yang kelima, perhitungan biaya siklus hidup. Tahap perencanaan produk dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya aktivitas. Dari sudut pandang keseluruhan hidup, biaya produk memiliki 4 elemen utama. Yang pertama, biaya yang tidak muncul lagi, seperti perencanaan, perancangan, dan pengujian. Yang kedua, biaya manufaktur. Yang ketiga, biaya logistik. Yang keempat, biaya pasca pembelian dari pelanggan. Manajemen biaya siklus hidup menekankan pada penurunan biaya, bukan pada pengendalian biaya. Jadi, penghitungan biaya target menjadi suatu alat khusus yang berguna untuk pembuatan tujuan penurunan biaya. 3 metode penurunan biaya yang secara khusus digunakan adalah: yang pertama, rekayasa berlawanan, yang kedua, analisis nilai, dan yang ketiga, perbaikan proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Ansori, NIM 1910421080, ingin melanjutkan materi dari manajemen berdasarkan aktivitas. Yang pertama yaitu perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Para pelanggan adalah objek yang cukup berpengaruh, sebagaimana diilustrasikan pada pengalaman LSI Logics. Manajemen atas pelanggan dapat menghasilkan pendapatan signifikan dalam laba. Memiliki keanekaragaman pelanggan merupakan hal yang mungkin, sebagaimana kemungkinan untuk memiliki keanekaragaman produk. Para pelanggan dapat mengonsumsi aktivitas penggerak pelanggan dapat memproduksi yang berbeda.
Sumber-sumber keanekaragaman pelanggan meliputi beberapa hal, seperti frekuensi pemasaran, frekuensi pengiriman, jarak geografis, dukungan penjualan, dan promosi. Semua kebutuhan dukungan rekayasa teknik. Mengetahui besarnya biaya untuk melayani para pelanggan yang berbeda adalah informasi yang sangat penting untuk beberapa tujuan, seperti penentuan harga, penentuan bauran pelanggan, dan memperbaiki profitabilitas. Selanjutnya, karena keanekaragaman pelanggan, beberapa penggerak dibutuhkan untuk menelusuri biaya secara akurat. Hasil ini berarti ABC dapat berguna bagi organisasi yang mungkin hanya memiliki satu produk sejenis atau struktur JIT di mana penelusuran langsung mengurangi nilai ABC untuk perhitungan biaya produk. Selanjutnya, perhitungan biaya pelanggan versus perhitungan biaya produk, yaitu pembebanan biaya layanan pelanggan pada pelanggan dilakukan dengan cara yang sama dengan biaya produksi dibebankan pada produk. Aktivitas yang digerakkan pelanggan seperti pemasukan pesanan, mengambil pesanan, pengiriman, melakukan tindakan penjualan, dan mengevaluasi kredit klien diidentifikkan dan dimasukkan dalam daftar kamus aktivitas. Biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas dan biaya aktivitas dibebankan kepada setiap pelanggan. Model dan prosedur yang sama berlaku pada produk juga berlaku pada pelanggan. Contoh sederhana akan digunakan untuk mengilustrasikan prinsip dasar perhitungan biaya pelanggan ABC. Yang kedua yaitu perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga dapat membantu manajer untuk mengidentifikasikan biaya yang sebenarnya dari para pemasoknya. Biaya dibutuhkan sebagaimana hanya pelanggan. Pemasok dapat mempengaruhi banyak aktivitas internal suatu perusahaan dan meningkatkan biaya pembelian secara signifikan. Pandangan yang lebih tepat adalah biaya dihubungkan dengan kualitas, keandalan, dan waktu pengiriman, ditambahkan pada biaya pembelian. Kemudian para manajer diminta mengevaluasi para pemasok berdasarkan biaya total, tidak hanya pada harga pembelian. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah kunci penelusuran biaya yang berhubungan dengan pembelian, kualitas, keandalan, dan kinerja pengiriman kepada para pemasok. Metode perhitungan biaya pemasok. Pembebanan biaya untuk aktivitas yang berhubungan dengan pemasok mengikuti pola yang sama dengan perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan biaya produk pada ABC. Aktivitas yang digerakkan oleh pemasok seperti membeli, penerima, memeriksa komponen yang datang, mengerjakan ulang produk karena komponen cacat, mempercepat pengiriman produk, atau karena keterlambatan pengiriman dari pemasok, dan memperbaiki produk yang masih dalam masa garansi karena komponen yang cacat dari pemasok diidentifikasikan dan didasarkan dalam. Saat ini, biaya yang digerakkan pelanggan dibebankan pada pelanggan berdasarkan unit yang terjual. Penggerak dengan unit ABC memperbaiki pembebanan dengan menggunakan penggerak-penggerak secara lebih baik. Merefleksikan pemakaian aktivitas oleh pelanggan, jumlah pesanan, jumlah tindakan penjualan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama berlaku pada produk, juga berlaku pada pelanggan. Contoh sederhana akan digunakan untuk mengilustrasikan prinsip dasar perhitungan biaya pelanggan ABC. Yang kedua yaitu perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga dapat membantu manajer untuk mengidentifikasikan biaya yang sebenarnya dari para pemasoknya. Biaya dibutuhkan sebagaimana hanya pelanggan. Pemasok dapat mempengaruhi banyak aktivitas internal suatu perusahaan dan meningkatkan biaya pembelian secara signifikan. Pandangan yang lebih tepat adalah biaya dihubungkan dengan kualitas, keandalan, dan waktu pengiriman, ditambahkan pada biaya pembelian. Kemudian para manajer diminta mengevaluasi para pemasok berdasarkan biaya total, tidak hanya pada harga pembelian. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah kunci penelusuran biaya yang berhubungan dengan pembelian, kualitas, keandalan, dan kinerja pengiriman kepada para pemasok. Metode perhitungan biaya pemasok. Pembebanan biaya untuk aktivitas yang berhubungan dengan pemasok mengikuti pola yang sama dengan perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan biaya produk pada ABC. Aktivitas yang digerakkan oleh pemasok seperti membeli, penerima, memeriksa komponen yang datang, mengerjakan ulang produk karena komponen cacat, mempercepat pengiriman produk, atau karena keterlambatan pengiriman dari pemasok, dan memperbaiki produk yang masih dalam masa garansi karena komponen yang cacat dari pemasok diidentifikasi dan didasarkan dalam. Saat ini, biaya yang digerakkan pelanggan dibebankan pada pelanggan berdasarkan unit yang terjual. Penggerak dengan unit ABC memperbaiki pembebanan dengan menggunakan penggerak-penggerak secara lebih baik. Merefleksikan pemakaian aktivitas oleh pelanggan, jumlah pesanan, jumlah tindakan jualan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.